Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatun Nikmah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Opini Auditor terhadap Audit Delay, studi kasus perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020. Bab 1. Pendahuluan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting bagi suatu perusahaan. Ukuran serta kinerja suatu perusahaan dapat diukur menggunakan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan juga dapat mendukung keberlangsungan dari perusahaan tersebut, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah go publik. Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM telah ketat peraturan mengenai pelaporan keuangan tahunan pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM dan Laporan Keuangan atau LK nomor KEP-346-BL-2011 dengan nomor pesanan X.K.2 yang membahas tentang laporan keuangan, menyatakan bahwa perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada BPPAM dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tahun setiap tutup buku berakhir. Audit delay dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor audit delay yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor audit delay yang berasal dari luar perusahaan atau dapat dikatakan faktor yang berlawanan dari faktor internal. Setiap faktor yang ada tidak selalu menjadi faktor dari audit delay. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, ataupun perbedaan periode pengamatan, sehingga terkandung dalam laporan keuangan masih memberikan ruang untuk dilakukan penelitian. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap audit delay perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020. Yang ketiga, apa pengaruh dari leverage terhadap audit delay perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020. Yang keempat, apa pengaruh dan komite audit terhadap audit delay perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020. Yang kelima, bagaimana pengaruh opini auditor terhadap audit delay perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam proposal penelitian adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020 terhadap audit delay. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020 terhadap audit delay. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari leverage perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020 terhadap audit delay. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh dari komite audit perusahaan manufaktur yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020 terhadap audit delay. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini auditor terhadap perusahaan manufaktur yang terdapat di BI tahun 2018 sampai 2020 terhadap audit delay. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai alat atau evaluasi untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan. Yang kedua, bagi auditor, dapat membantu dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit sehingga audit delay dapat diminimalisir dengan usaha memperbaiki ketepatan waktu dan mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik. Yang ketiga, bagi investor, dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi di masa yang akan datang. Yang keempat, bagi penulis, dapat menambah wawasan dari teori yang diterima dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh pelajaran yang dapat dipercaya tentang audit delay. Bab 2. Tinjauan pustaka
yaitu ada teori laporan keuangan, audit delay, teori kepatuhan, teori keagenan, profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, leverage, dan opini audit. Berikut beberapa jurnal acuan peneliti terdahulu. Pengembangan hipotesis. H1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. H2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. H3. Leverage berpengaruh positif terhadap audit delay. Yang H4. Komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. H5. Opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini. Bab 3. Metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan. Pemilihan sampel digunakan dengan metode non-probabilitas. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling method dengan tipe judgment sampling yang memiliki sampel tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam pemilihan penelitian ini, yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang telah menyertakan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2018 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang sahamnya aktif diperdagangkan di BI tahun 2018 sampai 2020. Perusahaan manufaktur yang datanya lengkap dan tersedia data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian variabel penelitian. Definisi operasional variabel. Ada variabel dependen, yaitu audit delay, yaitu rentang waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam memperkirakan proses audit delay audit oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum pada tanggal auditor independen. Yang kedua ada variabel independen. Yang pertama itu ada ukuran perusahaan, yang kedua ada profitabilitas, yang ketiga leverage, yang keempat komite audit, yang kelima opini audit. Jenis sumber dan teknik analisis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berbentuk dokumentasi laporan tahunan atau annual report perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020 yang mengandung informasi data komite audit, total aset, total hutang, jangka panjang, net income, dan total ekuitas. Sumber data untuk penelitian ini berskala dari akses internet pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada www.ojk.co.id dan website resmi Bursa Efek Indonesia atau BI pada www.idx.co.id. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Metode pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Yang kedua ada uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F simultan, uji parsial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.